Saudara, tim pengawas Haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Haji 2024. Salah satunya adalah tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang melebihi kapasitas. Ketua Tim Was Haji DPR RI, Muhammad Iskandar, mengatakan dari hasil sidak, Tim Was menemukan banyak tenda yang melebihi kapasitas sehingga penuh sesak dan membuat jemaah tak bisa istirahat. Akibatnya, banyak jemaah yang tidur di lorong. Fasilitas pendukung seperti kamar mandi ataupun toilet dan juga tempat wudhu sedikit. Banyak jemaah yang harus antre hingga 2 jam. Selain itu, Tim Was juga menemukan kamar mandi dan toilet yang tidak ramah lansia. Lokasi tenda jemaah juga jauh dari lokasi lempar jumroh, sehingga jemaah khususnya lansia harus berjalan jauh untuk menuju jamarat. Satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter. 8 meter persegi. Artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas, leluasa. Ini nggak adil. Cara pembagian yang salah. Karena itu, ke depan tiap tenda harus ukuran per orang per nama, kayak di hotel. Kemudian rasio kamar mandi. Rasio kamar mandi nggak imbang. Mengantri sampai 2 jam, ada yang pingsan. Kemudian kebersihan tidak terjaga. Persoalan maktab juga dialami oleh penyelenggara haji khusus. Terdapat perbedaan hitungan dalam jumlah kapasitas jemaah di dalam maktab. Meski tidak terjadi kekurangan tempat tidur untuk jemaah, namun perbedaan hitung jumlah jemaah ini akan berpengaruh pada luas maktab sehingga luas maktab ini akan berbeda. Sementara itu, saudara, sebagian besar jemaah haji Indonesia selesai ibadah mabit di Mina dan juga lempar jumroh. Sebagian lainnya memilih nafar awal atau mengakhiri lempar jumroh pada mabit pada 12 Zulhijjah. Para jemaah bergerak sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Usai lempar jumroh dan mabit, mereka langsung kembali ke hotel dengan berjalan kaki untuk menghindari kemacetan. Sebagian jemaah memilih nafar awal atau mengakhiri lempar jumroh pada mabit dan juga mabit pada 12 Zulhijjah yang bertepatan dengan 18 Juni. Mereka mengambil nafar awal agar tidak terlalu lama di tenda Mina, lantaran tenda Mina padat dan selalu terjadi antrean di toilet. Jemaah Haji Indonesia sudah akan berangsur dipulangkan ke tanah air. Lebih lengkapnya akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Imron Fahim yang saat ini berada di Mina, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Haji Imron. Pak Haji, semoga kabar baik di sana. Nah, boleh diceritakan saat ini rangkaian ibadah para jemaah haji ini apakah sudah selesai semua dan bagaimana rencana pemberangkatan jemaah untuk kembali ke tanah air lagi? Waalaikumsalam Adisti dan saudara. Ini memang hari 19 Juni ya, bertepatan dengan 13 Zulhijjah. Ini artinya masih ada rangkaian ibadah haji yang masih dilakukan oleh jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia. Hari ini merupakan bertepatan dengan nafar, maksud kami bertepatan dengan hari tasyrik ketiga, di mana jamaah haji sebagian masih akan melakukan lempar jumroh, yakni ula usto akobah. Kemudian beberapa waktu lalu juga masih mabit di Mina. Kemudian mereka rencananya akan juga melakukan rangkaian rukun haji, yakni tawaf ifadah, sa'i dan juga tahallul, yakni tahallul sani. Ini masih berlangsung hingga kurang lebih 2 hari ke depan. Ini dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Namun sebagian besar jamaah haji Indonesia sudah tuntas melakukan mulai dari rukun haji serta wajib haji, dan sebagian kecil sekitar 30%-nya ini masih belum melakukan karena memang mereka memilih mengambil nafar sani, yakni menyudahi lempar jumroh dan mabit di Mina pada tanggal 13 Zulhijjah hari ini atau bertepatan dengan 19 Juni. Dan terkait dengan kepulangan
lapangan jamaah haji Indonesia ini sudah dipersiapkan oleh panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji karena memang pemulangan jamaah haji ini akan berlangsung 3 hari ke depan, yakni bertepatan dengan tanggal 22 Juni. Ini proses pemulangan untuk gelombang pertama nantinya akan berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga tanggal 3 Juli. Sedangkan untuk gelombang yang kedua, ini akan diberangkatkan dulu ke Madinah, karena mereka sebelumnya belum ke Madinah, mereka langsung ke Mekah, sehingga mereka akan diberangkatkan ke Madinah pada tanggal 26 Juni hingga tanggal 13 Juli. Mereka untuk yang gelombang kedua baru dipulangkan ke tanah air pada tanggal sekitar 14 Juli hingga 22 Juli. Ini artinya fase pemulangan akan berlangsung selama sebulan lebih untuk jamaah haji Indonesia. Nah, pada pemulangan kloter atau pemulangan pertama ini ada 6 kloter. Mereka berasal dari 4 embarkasi, yakni embarkasi Surabaya, embarkasi Jakarta Pondok Gede, embarkasi Jakarta Bekasi, kemudian embarkasi Batam. Ada ketentuan yang perlu atau larangan yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji Indonesia saat akan pulang, yakni mereka dilarang membawa air zam-zam atau memasukkan air zam-zam dalam koper. Ini nantinya jika ketahuan oleh pihak imigrasi maupun oleh maskapai, ini akan berurusan panjang, bahkan koper akan dibongkar. Ini akan tentu mempersulit atau menyusahkan jamaah haji Indonesia yang akan pulang. Selain itu, jamaah haji Indonesia nantinya perlu jangan sampai melakukan biasanya jamaah haji Indonesia ini membungkus atau melakban barang bawaannya sedemikian rupa hingga lakbannya tebal sekali. Ini nantinya akan membuat petugas di bandara itu curiga dengan barang bawaan sehingga nantinya akan membongkar barang bawaan. Sehingga himbauannya jangan terlalu banyak melakban barang bawaan yang akan dibawa pulang ke tanah air. Dan perlu diketahui juga hingga hari ini nantinya masih ada fase di mana jamaah haji ini yang masih di Mina ini akan didorong pada hari ini pada pukul 7 pagi hingga pada Rabu sore. Ini ada pendorongan untuk jamaah haji yang mengambil nafar sani akan didorong dari Mina ke hotel di Mekah. Artinya hari ini merupakan fase terakhir dari puncak haji di Arafah, Musdalifah, di Mina. Dan sejauh ini pantauan kami di lapangan, puncak haji ini berlangsung lancar, tidak ada kendala apapun. Sempat ada kendala di Mina, memang ada tenda-tenda di mana jamaah haji ini mengalami kapasitas yang over, sehingga beberapa jamaah sempat istirahat di lorong. Ini oleh pihak petugas penyelenggara ibadah haji langsung ditangani dengan cepat, di mana petugas meminta pihak masyarakat atau pihak yang melayani jamaah haji yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk kemudian menyediakan tenda-tenda lagi, yakni tenda-tenda cadangan. Ini langsung dibuka, kemudian jamaah yang menempati tenda-tenda yang penuh itu langsung dipindahkan ke tenda-tenda cadangan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mina, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Adisti. Oke, jadi itu artinya masih ada 30% lagi jemaah haji kita yang ingin menuntaskan kembali rukun haji mereka, begitu ya, di hari ini. Sementara untuk pemulangan jemaah haji ini di gelombang pertama ini akan dimulai 22 Juni. Ada ketentuan yang memang harus diperhatikan oleh jemaah haji, jangan sampai kemudian menyalahi aturan. Salah satunya adalah jangan sampai kemudian membawa di koper ini terlalu berlebihan begitu ya. Salah satunya mungkin biasanya adalah air zam-zam begitu untuk oleh-oleh bagi keluarga di tanah air. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Imron Fahim melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi saat kurs rupiah terpuruk atas dolar Amerika Serikat. Indonesia dihadapkan pada masalah lain. Harga minyak mentah dunia kini merangkak naik
bahkan sudah di atas level yang ditetapkan dalam APBN 2024. Dan jika kondisi ini bertahan di masa mendatang, pilihan mana yang paling logis bagi pemerintah? Jebol subsidi demi daya beli atau menaikkan harga jual BBM ke masyarakat? Sesaat lagi Kompas Bisnis akan membahasnya bersama dengan Putri Oktaviani. Dua ya, Mbak. Makasih ya. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Ditemenin, di ngertiin, bareng Indomie Kuah.